sampainya jauh kalian pakai motornya pakai bensin. Gitu, mending sini. Ya. Ya enggak? Ya. Kebanyakan perempuan ini. Laki-lakinya cuma 4. Benar. Ada yang namanya Cecep nggak di sini? Asep. Asep nggak ada. Cecep nggak ada juga. Oh, udah ada di sana Cecep tadi. Wali kelasnya siapa? Hah? Oh, Bapak. Ya. Bawa makanan nggak? Nasi. Air. Iya. Nanti setiap Selasa pakai telur rebus ya, biar sehat. Selasa sama Jumat telur rebus. Mau tiap hari boleh, tapi kan ada bisulan mungkin nah. Bener ya, biar sehat. Jadi jangan pakai mie terus. Ya, kalau bisa mah dihindarin makan nasi sama mie teh. Nanti kebanyakan karbohidratnya. Ya enggak? Kan mie sama dengan nasi. Itunya, kandungannya. Ya. Kalau mau telur, ikan, tempe, tahu, bagus. Bawa air minumnya dari rumah. Ya, nah kayak gini nih. Nanti kalau habis tinggal isi ulang. Nah ini. Ini ada Pak di sini mah. Di sana nggak ada, kenapa di sana? Di sana tadi itu tadi. Yang di sana? Oh, di sana. Kenapa Bu Guru nggak bilang? Ada di situ? Ada. Di sana Ada. itu ke ruang rapat di Priyogi. Oh, lagi ada rapat di situ, dibawa ke sana. Oh, dipinjam. Acara PGRI. Oh iya, ada ternyata Bu. Ada ternyata kayak giniannya di sana. Ini dari mana? Dari sekolah beli. Sekolah Pak. Jadi nanti kalau kurang airnya masuk sini, pakai itu. Ya. Kalau airnya kurang, ini apa minuman? Gelas. Ini gelas ini simpen di dia Pak kadang. Oh, bawa gelas sampai di sini. Itu juga sama. Bawa kayak gini aja biar nggak, kalau gelas kan bunda ganti nanti kalau gelasnya nggak goler nanti diminum sama orang. Ini kalau dicuci. Kalau kayak gini kan punya sendiri nih. Kalau habis isi ulang. Oke ya. Ini juga sama. Ini bawa dari rumah. Iya ya. Biar banyak minum. Kalau banyak minum air putih banyak masuk ke tubuh sehat. Karena sebagian besar tubuh kamu itu air ini isinya, darah sama air. Ya, jangan sampai kekurangan air. Minum ya. Itu kentong buat apa itu kentong? Tabungan Pak. Hah? Oh, tabungan. Tabungan kamu ini sering nabung ada uangnya ya? Ah, yang benar. Oh, ada. Kertas. Oh, ini berat nih punya siapa? Punya siapa ini? Nih. Tina. Tin. Punya kamu Tin? Oh, bawa yang mah. Kan receh sih kira mata berat. Ada ini nih. Banyak ini tuh. Mana tuh? Ini nggak takut hilang di sini, aman. Aman Pak. Aman ya? Aman. Ini keren ini, saya baru nemuin. Ada sekolah, nabungnya di celengan tuh, penuh ternyata. Biasanya kan nabungnya di guru biasanya. Ini di celengan, Tina tuh, Reja, ya, ayo tuh ja. Ja, nang hiji jadi ja. Aduh, kuclak. Ada keseriusan. Ah. Oh, ini semua siapa ini? Tasya mana? Gak apa-apa tuh, bagus. Cuman kamu gak ada tutupnya, nanti diborloin sama orang masuk di sini. Sama orang gimana? Hah? Ini nggak ditutupin, Sa. Ganti keamanan, kan harus ada keamanannya.
Nanti diganti ininya ya, pakai yang tertutup. Oh, kosong pisan dia usaha. Gak ada namanya, malu kosong kayaknya. Oke, keren lah. Ya, makasih ya Pak. Dakrotnya naon? Busa apa ya? Busa. 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 Ini sama? Sama, cuma belum di ini. Oh ya. Dari busa So, kasur. nah ini kursinya, ini kursi ini bikinan anak-anak ya, Iya. sama guru-gurunya. Ternyata ini kursi ini terbuat dari, aduh, nah dari limbah botol. Iya. Dari limbah botol tuh. Ini dari limbah botol dimanfaatin jadi kursi. Kursinya empuk. Dikasih busa. Tuh. Ya, empuk. Jadi botol yang biasanya dibuang yang susah hancur itu buat sekolah-sekolah yang kreatif yang mempunyai respon terhadap pencemaran lingkungan dibikin kursinya biar bermanfaat. Ya Bu ya? Iya. Keren. Ini mejanya juga dari itu sama dari tuh. Tuh, cuma atasnya aja pakai triplek. Tuh, mejanya. Keren Bu. Yuk. Yuk Nonya. Iya, Pak. Sama-sama. Ya ini kita ada di SMP 1 Atap Linggar Sari. Ini dulu dibangun untuk mengatasi masalah siswa yang jauh dari SMP reguler, SMP negeri. Jadi dibangunlah sekolah-sekolah 1 atap di Purwakarta. Dulu ada 129 sekolah 1 atap. Ada 129 sekolah 1 atap. Sekarang karena udah dievaluasi, kemudian udah dievaluasi menyempit. Nah, ini masih ada beberapa sekarang sekitar 29 lagi. Berapa ya? 29 berapa ya? Kita tuh 29. Sekitar 29 sekolah lagi. Karena dievaluasi, udah pada tamat terus dievaluasi dan hari ini ada tersisa beberapa sekolah. Kelas berapa tuh? Kelas berapa? Yang lagi noong? Ada anak-anak pada noong. Kelas siang ya? Ini berapa muridnya? Muridnya 309. Wih banyak nih. Satap 300 malu. Udah jadi reguler harusnya ya. Ya, kalau reguler jadi SMP berapa nih? 3. SMP 3. Ini kelas berapa nih? Walah. Assalamualaikum. Kok gelap, Bu? Emang ini panas ininya dinyalain kipasnya? Hah? Kipasnya dinyalain emang panas? Hah? Panas? Buka aja jendelanya. Jendelanya bisa dibuka nggak? Kelas berapa nih? Kelas 8 teh berarti kelas hijinya. Kelas 2. Kelas 2. Belajar apa? Seni budaya. Ini orang sini semuanya? Orang sini? Dulu SMP di sini, SD-nya di sini semua? Oh enggak. Oh bukan dari SD ini semua ya? Liung Gunung, Pak. Banyakan Liung Gunung. Masuknya jam berapa? Enggak ini sekarang siang ini. Sep 2 jam 11 pulangnya? Hah? Pulangnya nanti jam berapa? Jam 4. Masuk jam 11. Berarti sholat lohor. Nanti sholat lohor ada. Istirahat. Ke sekolah ada yang pakai motor nggak? Nggak ada. Ada yang pakai motor, bawa motor sendiri ada? Nggak ada ya. Nggak boleh ke sekolah bawa motor. Dikendarain sendiri. Betah nggak sekolah di sini? Betah? Ini kelasnya garing banget, nggak ada apa-apanya. Menyanyikan lagu tradisional, menyanyikan lagu dengan teknik dan gaya yang sesuai. Teknik menyanyi lagu tradisional,
Lagu tradisional teh nu kumaha, Neng? Lagu tradisional nu gimana? Yang gimana? Hah? Kan ini baca lagu tradisional Bu Guru, naon lagu tradisional teh pasti terang coba lagu tradisional teh naon? Mau lanjut ke seni musik ya. Heeh. Dengan Ibu mau menyampaikan tentang lagu tradisional yang mungkin ini sudah dibahas waktu kelas 7 juga ya. Heeh. Sehingga kelas 8 kita tinggal mengingatkan saja bahwa Heeh. lagu tradisional itu merupakan salah satu lagu yang berasal dari daerah tertentu dan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah itu So, lagu naon? Lagu tradisional teh lagu yang berasal dari daerah tertentu. Dari daerah tertentu contohnya nanti Sunda. Hayo laguna naon? Lagu tradisionalna. daerah Jawa Barat. Sok. Pinter sini kamu. Nah, sini Neng, kamu tahu kenapa diem aja dari tadi? Katanya Pak. Lagu tradisional teh lagu naon contohnya? Bisa tuh nyanyi nak? Ayo nyanyi sini, Manuk Dadali sana. So, ayo. Sama ibu gurunya bareng. Sok, Manuk Dadali, sana bener, eta lagu tradisional, lagu Sunda dari Jawa Barat, namanya lagu tradisional, eta lagu daerah, lagu tradisional tehnya. Manuk Dadali, siapa namanya? Selfie. Selfie mah kieu atuh Neng. Apakah kamu dilahirkan waktu itu mamahnya lagi selfie? Selfie itu diri sendiri ya. Selfie. Apakah kamu dilahirkan waktu mamanya selfie atau kamu memang dilahirkan untuk jadi tukang selfie? Nadanya. Bisa Manuk Dadali sama ibu gurunya nyanyi. 1, 2, 3. Mesat ngapung. Sok yang boleh ikut, yang bisa. Di awak-awak bebek kencang jangan bangun daya Karingrang. sukunan anggoan rejeng pamatuk nangau ngangkap mega bari hitena taring julu. Bisa selfie? Akan dipandu nanti biar bagus nanti lewat YouTube. Iya dong. Kan sekarang YouTube-nya itu dipakai belajar. Makanya belajarnya nanti dengerin dari YouTube aja. Belajarnya nanti bu gurunya boleh daripada capek-capek nulis kayak gini. Ya. Secara unisono teh naon, Bu? Unisono teh Menyanyi menggunakan satu suara. oh, pakai satu suara, unisono. Belajar Manuk Dadali biar nanti bisa. Haus, ada air minum di kulkas. Nyanyi bareng aja ya. Dispenser. Bareng YouTube. Bapak juga kurang bagus suaranya. Cari air minum di Gomar. Nih, biar YouTube-nya kepake. Are nyekel YouTube wae. Kalau ada layar mah, ini nggak dapat layar ini multimedia di sini. Ada. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why, hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm in emotion. Bisa? Engke mah lamun muka YouTube tak we. Engke tugas ti ibu. Ujianana, ujian praktekna nyanyi Manuk Dadali. Jadi kesenian daerah pan apa? Lagu daerah. Jadi engke selfie. Nyanyi praktek, ini lagu tradisional.
nyanyi lagu Manuk Dadali di sini, lamun bisa, halus nilai gitu Bu. Jadi akan ingat terus lagu daerahnya, bener tak? Iya benar, gitu. Jadi nanti kalau punya YouTube setel bari tidur, gitu Manuk Dadali. Pak setiap setahun sekali di akhir semester suka diadakan praktek Pak. Praktek. Iya. Engke nya Manuk Dadali engke mah. Lamun bisa jeung ngigel na sakalian. Seni budaya di sini ada pembatasan ya Pak ya. Dari segi rupanya, mungkin praktek melukis, menggambar seni rupa. Kemudian dari seni musiknya saya Lagu daerah. Lagu daerah. Siap tuh? Nanti bisa kalau mau nyolek Dadili bisa nanti sama ngigelna engke mah. Ya, Neng. Selfie siap nggak? Siap. Ya. Mau? Manuk Dadali. Udah pernah dengar kan Manuk Dadali sebelumnya? pernah. Pernah. Sekarang udah tahu. Dah. Iya, lagu daerah kan ya. Iya, Bu. Nanti kelasnya ini harus diisi pakai hasil-hasil karya kalian nih. Lukisan, pohon literasi gitu. Jangan kosong kayak gini kelasnya. Tidak hidup. Ya. Ada hasil tulisan apa puisi. Hasil kerajinan ya. Gitu ya. Nanti Bapak suatu saat ke sini lagi dites Manuk Dadali kelas 8A ya? 8A. Ingat-ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abdi saya sepintas masuk ke sini. Jadi alhamdulillah kalau ngecek dari 2 kelas saya cek udah bagus. Gitu. Jadi diterusin kebiasaan baik setiap harinya diterusin karena Bapak Ibu mewakili saya di kelas ya, yang wali kelas Bapak mewakili saya di kelas-kelas, mewakili bupati di kelas-kelas, mewakili gubernur, mewakili menteri pendidikan, mewakili presiden di kelas itu Bapak. Jadi ngomongin tentang pendidikan, kalau wali kelasnya nggak concern, nggak mau melaksanakan kebijakan, nggak akan pernah terlaksana tujuan pendidikan nasional. Jadi terima kasih di sini sudah dilaksanakan. Nanti tinggal kurikulum merdekanya Bapak Ibu diterjemahkan ke dalam modul ajar, modul proyek, ke dalam eskul. Kan selama ini eskulnya biasa-biasa aja ya. Eskul ada eskul poli gitu. Nah nantinya yang 6 dimensi itu gimana diterjemahkan ke dalam eskul, nilai apa yang ingin ditanamkan, misalnya nilai mandiri, disiplin, kerja keras gitu. Masukin ke dalam eskul, masukin ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini pleret, jadi sekolahnya harus di branding kepleredan. Kepleredan itu terkenal dengan apa? Keramik. Terkenal dengan apa? Sate. Jadi arahkan pembelajaran di sini terhadap wawasan anak-anak terhadap kebudayaan lokal di sini, terhadap sate, keramik, terus tentang pohon-pohonan gitu ya. Jadi sekolahnya nanti wastafelnya kalau ada wastafel dari keramik. Terus lukisan-lukisan di kelas-kelas itu harus ada keramik gitu. Nanti kalau kerajinannya itu harus terbuat dari keramik, mengenalkan kembali anak-anak pada keramik. Ya. Kenalin lagi nanti pancuran, tempat apa udah pakai keramik aja. Lukisan ceng-celengan. Tadi ada bambu, nggak apa-apa bambu, nanti ada lagi yang dari keramik ceng-celengannya. Bikin, anak-anak bisa bikin. Nanti kan di sini dekat ke keramik, ke situ bisa jadi jalan, masuk ke workshop, belajar gimana cara bikin celengan. Eta bisa aya liang di tengah teh kumaha. Saya gitsan ngarti. Aya bolong di tengah kumaha carana eta teh gitu. Bener teh? Kepikiran can? Orang peleret mah kudu geus nu kitu, oh ieu carana kieu Pak gitu. Nyen celengan dibakar kok bisa bolong tengahnya gitu. Ya kayak gitu. Jadi nanti bagian prakaryanya kan bahasa Indonesianya nanti bikin cerita tentang keramik. Itu bahasa Indonesianya. Membuat puisi tentang keramik, tentang sate. Membuat bahasa Indonesia cerita tentang sate. Yang kayak gitu. Kurikulum merdeka itu. Ya. Ya, Pak Herman ya, terima kasih sekolah yang bagus. Bu, oke? Bagus.
udah bagus sekolahnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, nuhunnya.